Hai guys, kembali lagi bersama gue Wawan Aha Joas. Kali ini gue akan review anime yang berjudul Tensei Kizoku episode ke-6. Cerita pun berlanjut. Di awal episode kita pun melihat jagoan Kain bersiap untuk misi berbahaya di akademi. Dia pun menerima instruksi dari wakil komandan Dayam setelah lama menunggu di mana dia harus mencari tempat untuk bersembunyi dari monster berbahaya. Tapi sepertinya dia menghadapi masalah karena ruangan yang diberikan kepadanya tidak sesuai dengan apa yang dilakukan pahlawan. Dan apakah dia dapat melarikan diri dari monster kopet berbahaya itu? Dan kemudian dia pun menunggu lama untuk mencari tempat untuk menyembunyikan bahan monster berbahaya tersebut. Perdana Menteri pun menyarankan dia untuk meninggalkan beberapa bahan di situ sehingga komandan dapat melihatnya, tetapi ruangan yang diberikan kepadanya tidak cocok untuk bahan tersebut karena dia memiliki banyak monster dan komandan pun ditembak karena ruangannya terlalu besar. Dia pun lalu bertanya apakah mereka semua memiliki serum naga merah yang dimiliki di istana. Kain pun memberitahunya bahwa dia memiliki naga bumi dan naga ini dapat dikalahkan oleh sekelompok petualang yang menjadi komandannya. Bahkan lebih terkejut dengan apa yang dia dengar, mereka pun kemudian pergi ke halaman akademi dan komandan meminta Kain untuk menempatkan monster kopet itu di sini sampai para kesatria dapat memindahkan mereka ke lokasi lain. Kain pun menggunakan kekuatannya dan mengeluarkan kotak peralatan, dan beberapa monster kopet dan komandan pun terkejut karena dia melawan semua monster sendirian. Dia pun merasa seperti pahlawan superhero, tapi Kain mengatakan kepadanya bahwa dia hanyalah putra dari Garm. Komandan pun mengatakan kepadanya bahwa mereka akan membutuhkan waktu untuk mengevaluasi nomor dan akan memberitahu kalau sudah selesai. Dia kemudian memintanya untuk membantunya melatih para kesatria karena ingin bertemu dengan pemimpin mereka yang mencintai orang-orang kuat. Kain pun menyetujuinya permintaannya dan pergi bersamanya ke kesatria untuk menemui mereka. Dia yang menghancurkan 30 bagong dan menyelamatkan putri Kain. Dia pun bertanya tentang pemimpin mereka dan Dayam memberitahunya bahwa dia akan segera datang. Setelah pertempuran dimulai, pemimpin mereka melihat pertempuran yang mengasihkan. Pada akhirnya Kain takut pemimpin itu mungkin orang yang sangat menyeramkan, tetapi dia pun meyakinkannya bahwa pemimpin akan melakukannya. Tidak memakannya, kemudian komandan meminta para kesatria untuk memulai pertempuran secara pura-pura, tetapi mereka ragu-ragu karena Kain masih terlalu muda, baru berusia 10 tahun. Komandan memberitahu Kain bahwa dia dapat mulai pertempuran sendiri, sehingga dia pun mulai menyerang seorang kesatria dan mematahkan pedang kayunya untuk mengalahkannya. Komandan Dayam pun terkesan dan memberitahu Kain bahwa dia lebih baik dari yang dia harapkan. Dia kemudian memerintahkan semua kesatria untuk menyerangnya, akan tetapi komandan mereka seorang Bondon datang dan marah kepada mereka karena menyerang seorang bocil. Dia segera menyadari siapa Kain dan memintanya untuk bertarung. Karena telah mengalahkan 30 bagong dan menyelamatkan Putri Celestia, Kain pun terkejut kalau dia ingin melawannya, akan tetapi komandan mengatakan mereka akan bertarung dengan pedang mereka. Kain pun hanya memiliki pedang kayu, namun mampu bertahan melawannya dan membuat kesan kesatria lain begitu kaget. Mereka pun diserang lagi dan Kain memukul komandan dengan sekuat tenaga dengan meletakkan pedangnya di lehernya. Dia menyatakan pertarungan berakhir dan dia pun mengejutkannya dengan mengatakan bahwa dia akan menikah dengannya. Bingung karena dia baru berusia 10 tahun dan tidak tahu apa-apa tentang dia. Tetapi komandan berpikir itu adalah ide yang bagus. Dia pun berkata, "Saya akan memperkenalkan diri.
Saya adalah Tijuana, pemimpin organisasi Royal Ice Frontiers dan memegang gelar kehormatan Viscount. Tidak khawatir tentang perbedaan usia, karena dia akan hidup selama 300 tahun. Jadi penampilannya tidak akan berubah untuk waktu yang lama. Lalu Kane berkata kepadanya kalau dia percaya Putri Duke akan membuat sebuah keputusan pada hari perkempoyannya. Jawab pemimpin mengatakan, "Jangan khawatir, ketika meninggalkan rumah, saya berkata saya tidak akan kembali sampai saya menemukan pasangannya. Jadi semuanya akan baik-baik saja." Dan dia menjawab bahwa mungkin baik untuknya, tetapi tidak untuk saya. Maka dari itu perlu berkonsultasi dengan babenya dan banyak orang. Kemudian pemimpin berbicara kepada Dayam dan mengatakan keinginannya untuk bertemu dengan raja untuk mengatur pertemuan dengannya. Kane berpikir sendiri kalau ini adalah hal terburuk yang bisa saja terjadi. Dia pun lalu meninggalkan raja untuk mendengar hal tersebut adalah hal terakhir yang dibutuhkan. Kemudian mereka semua pergi ke raja dan dia bertanya kepada Kane, mengapa dia di sini? Dia pun mengatakan, "Tidakkah kamu pergi ke stasiun malam untuk meletakkan beberapa bahan monster?" Pemimpin mengatakan mereka telah memutuskan untuk menikah, dan raja dan babeh Kane pun terkejut kalau raja memintanya untuk menjelaskan dari awal. Jadi Kane pun berbicara tentang pertempuran tiruan mereka dan bagaimana mereka memenangkan raja. Raja pun bertanya apakah dia telah memberitahunya tentang Telus dan Sutra. Kane pun menjawab bahwa itu seharusnya menjadi rahasia yang ditanyakan babehnya tentang posisi yang dipegang oleh pemimpin, dan dia pun menjawab kalau dia hanya dikenal sebagai pemimpin kesatria. Dia pun memberitahu bahwa mereka berada di wilayah kebebasan. Tempat dia berasal sebenarnya adalah negara elf, dan mereka sering diseret ke dalam perang oleh mereka yang ingin menculik atau memperbudak mereka. Di kerajaan itu, menurut raja pertama, akan kematiannya tidak ada diskriminasi rasial. Oleh karena itu, mereka menempatkan tanah mereka di bawah perlindungan sebagai wilayah kerajaan, dan kebebasan adalah wilayah pemerintahan sendiri yang sedikit berbeda dari negara mereka. Dengan kata lain, Tijuana adalah putri penting dan menerima lamaran pernikahan darinya. Meskipun masih rahasia, tetapi akan memberitahunya dan sekarang bertunangan. Putri saya, Telesia, bertunangan dengan Kane, serta putri Duke Eric, Nona, Silke, yang pada saat itu Tijuana diucapkan, mengatakan berarti Kane adalah seseorang yang luar biasa. Pemuda yang cukup dihargai sedemikian rupa, lalu tiba-tiba dia berkata, ini akan meningkatkan keinginannya untuk menikahi Kane. Raja pun terkejut dan dia pun beserta negaranya berkata, jika demikian, dia pun harus terlebih dahulu menulis surat kepada babehnya secara lisan. Setelah persetujuannya, dia pun mempertimbangkan kembali masalah Tijuana, yang sangat senang dan membawa Kane untuk berbicara dengannya dan menulis surat kepada babehnya. Kemudian raja berbicara dan berkata kalau dia tidak percaya bahkan gadis tersebut dikalahkan oleh Kane. Dia pun adalah kesatria terkuat di kerajaan sebagaimana seorang laki-laki pada usia 10 tahun memiliki kekuatan yang begitu besar. Sehingga dia melihat Garm dan berkata kepadanya, dia pun memberitahu bahwa Garm tentang putranya dan apa ceritanya, serta kebenaran dari semua kekuatan itu. Garm pun berkata kalau dia tidak tahu apa-apa dan sepertinya dia membunuh naga merah di istana sendirian juga. Akhirnya Komandan Dayum berbicara dan ketika ditanya apakah dia pahlawan atau pengikut Gin, reaksinya sangat aneh. Bocah ini pun menyembunyikan sesuatu yang besar dan ada salah satu cara untuk mengujinya, yaitu di buku sihir. Keesokan paginya, Ken pun berjalan. Ketika dia bertemu dengan Wakil Komandan Dam, Wakil Komandan itu bertanya kepadanya. Dia pun melihatnya begitu tegang dan lelah. Dia pun berpikir kalau bondon tersebut adalah alasan
maka harus melawannya di pedang bertarung dengannya. Setiap hari bertarung dengan sengit, sampai-sampai tidak pernah meninggalkannya. Dan setelah pertarungan, apakah dia tahu Kain? Jika bukan karenanya, komandan tidak akan meningkatkan kekuatannya. Dengan semua kekuatan itu, Kain pun menjawab saat menghadapi Tijuana dalam pertempuran pelatihan gelar. Dia pun ditambahkan ke situasi tersebut. Dia pun kemudian mencari wakil komandan dan menarik kerahnya karena raja menginginkannya. Sekarang akhirnya mereka pergi ke raja dan semua orang menunggunya. Kain pun kagum dengan situasi tersebut. Mengapa semua orang di sini memberitahu dan memanggilnya? Di sini pun mereka ingin menunjukkan sesuatu apa yang penting menurut pendapatnya dari buku tersebut yang diwariskan.